Halo teman-teman, kali ini kita akan bawakan sebuah kisah tentang mantan seorang PSK yang kini bekerja pada sebuah kedai bento. Ia hidup bersama masyarakat tanpa menyembunyikan asal-usulnya yang merupakan seorang pekerja seksual. Kesehariannya, Chihiro banyak berinteraksi dengan orang lain di luar pekerjaannya di kedai bento. Ia senang membantu banyak orang meskipun hal-hal sederhana seperti mengajak mengobrol atau memberikan makanan. Semua itu tidak terlepas dari perjuangan Chihiro di kehidupan barunya. Kisah ini dikemas dalam sebuah film yang berjudul Call Me Chihiro yang dirilis pada tahun 2023. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Kisah dimulai dengan keseharian Chihiro. Ia selalu terlihat ceria dengan memancarkan aura positif dari dirinya. Hari itu, Chihiro bermain bersama kucing yang ia temui di jalanan. Ia juga bermain di taman bermain sambil menikmati kesendiriannya. Bahkan tanpa ia ketahui, seseorang sedang mengabadikan momennya itu. Chihiro sangat menikmati kesendiriannya. Ia berjalan kaki menuju tempat kerjanya dan menikmati pemandangan laut yang biasa ia lewati. Chihiro sendiri tidak menyembunyikan identitasnya yang merupakan seorang mantan PSK. Di tempat kerjanya pun, Chihiro terkenal bisa melayani pelanggan dengan baik, bahkan bisa dibilang ia memiliki banyak penggemar. Saat itu, Chihiro sedang menyiapkan pesanan pelanggan setianya. Mereka bergurau dengan akrab, sementara itu pemilik kedai di dalam dapur turut mengomentari sekaligus memuji Chihiro. Menurutnya, mantan PSK handal dalam melayani pelanggan laki-laki. Mendengar itu, suami pemilik kedai terkejut karena istrinya mengetahui kenyataan kalau Chihiro mantan seorang PSK. Mengetahui itu, Chihiro ikut menanggapi kalau ia memang tidak pernah menutupi kenyataan itu. Di tempat lain, Kuniko yang sedang mengikuti kelas malah asik sendiri melihat foto-foto Chihiro yang ia ambil diam-diam. Pulang kerja, Chihiro menyusuri jalanan dengan sangat gembira sambil membawa bento di tangannya. Saat itu, ia melihat anak-anak sedang mengerubungi seorang pria tua yang membawa banyak barang-barang. Seketika, Chihiro langsung mengusir anak-anak dan menawari pria itu bento yang ia bawa. Setelah mengobrol dan menemani pria itu makan, Chihiro menawari pria tersebut untuk mandi di rumahnya. Di sana, si pria itu bahkan dimandikan oleh Chihiro. Dan belum sampai situ, Chihiro juga membawakan pria itu bir, namun sayangnya pria itu sudah bersiap hendak pergi lalu berpamitan. Di tempat lain, Kuniko sedang berkumpul bersama teman-temannya. Saat sedang mengobrol asik, tiba-tiba Kuniko mendapat pesan kalau ayahnya akan pulang lebih awal, sehingga ia juga harus pulang lebih awal. Di rumahnya, Kuniko makan malam bersama dengan keluarganya. Saat itu, ayahnya membuka percakapan. Ia memberitahu Kuniko kalau ia mempunyai rekomendasi tempat belajar membuat tembikar. Ayahnya sudah mendengar kalau anaknya ingin membuat tembikar sehingga ia mencari informasi dan menemukan tempat yang ternyata milik temannya sendiri. Saat asik membicarakan tempat pembuatan tembikar, tiba-tiba ayahnya menyadari kalau kecap asin belum tersedia di meja. Dengan sigap, ibu Kuniko langsung meminta maaf sambil menghidangkan kecap asinnya. Di tempat lain, Chihiro membawa bento dan mencari pria tua untuk makan bersama. Saat itu, Chihiro makan bersama pria tua di lantai atas sebuah gedung. Menurut Chihiro, tempat itu sangat bagus. Esok paginya, Kuniko hendak berangkat sekolah. Saat itu, ia melihat Chihiro sedang bermain bersama anak-anak. Membuatnya memotret Chihiro secara diam-diam. Di sekolah, Kuniko melihat-lihat lagi foto Chihiro yang baru saja ia ambil. Saat itu, beberapa temannya menyadari ada foto Chihiro. Rupanya, mereka mengetahui Chihiro yang mantan pekerja seks bekerja pada sebuah kedai bento di pusat kota. Mereka menganggap hal itu mengerikan, bahkan mereka merasa tidak sanggup membeli bento di tempat itu karena melihat masa lalu Chihiro. Pulang sekolah, Kuniko mampir ke kedai bento Chihiro. Sesampainya di sana, Chihiro langsung menawarkan rekomendasi makanannya. Setelah itu, ia langsung berpose yang membuat Kuniko kebingungan. Kemudian, Chihiro menanyakan apakah Kuniko tidak mau mengambil fotonya. Ternyata Chihiro menyadari kalau selama ini Kuniko mengambil fotonya secara diam-diam. Hal itu membuat Kuniko panik dan langsung kabur. Usai bekerja, Chihiro membawa 2 bento di tangannya.
Ia mencari-cari pria tua bermaksud mengajaknya makan bersama lagi. Ia mencari di berbagai tempat sambil memanggil pria tua itu, dan terakhir Chihiro memutuskan untuk pergi ke lantai atas gedung tempat terakhir ia makan bersama si pria tua. Namun ternyata hasilnya nihil karena pria itu tidak ada di sana. Pilihan terakhir, Chihiro menikmati makanannya sendiri. Saat memuji masakannya, ia menyadari ada seseorang hendak masuk ke ruangan itu. Kemudian Chihiro pergi menuju rak buku di sampingnya. Ia mencari sebuah komik, lalu membukanya dengan cepat dan membaca satu halaman dengan suara lantang. Chihiro sengaja melakukan itu supaya pemilik ruangan itu mau masuk. Dan benar saja, perempuan itu langsung muncul dan menanyakan apakah Chihiro juga menyukai komik. Membuat perempuan itu antusias. Ternyata karakter yang mereka sukai juga sama. Malam harinya teman Chihiro mampir ke tempat tinggal Chihiro. Saat itu temannya memberitahu kalau beberapa waktu lalu ada seorang laki-laki yang mencari Chihiro dengan membawa fotonya. Mendengar itu, Chihiro hanya menganggap hal biasa karena dulu ia adalah pekerja seks yang paling dicari. Bagaimanapun, Chihiro memang pergi begitu saja tanpa berpamitan dengan pelanggannya. Pagi harinya, Chihiro membaca buku di taman. Saat itu tiba-tiba ada anak kecil yang menghampirinya dan langsung mengajak mengobrol. Namun ternyata tujuan anak itu tidak lain hanya ingin mengganggu Chihiro dengan membuatnya kaget karena ada ular mainan di sampingnya. Dengan sigap Chihiro berdiri dan langsung memastikan kalau itu adalah ular mainan. Setelah itu Chihiro langsung menarik keras si anak kecil karena ia merasa dipermainkan. Untuk mempertahankan diri, anak itu menusuk lengan Chihiro dengan jarum yang ada pada jangka. Meski demikian, pertengkaran mereka berakhir dengan Chihiro membawanya ke kedai bento tempatnya bekerja. Ia membelikan anak itu bento, bahkan menemaninya makan. Hamburger bento 1つ. Anta子持ちだったの? Oi, itadakimasu wa. Sore harinya, Chihiro pergi ke tepi laut. Dari kejauhan, Kuniko menghampiri Chihiro dan mereka mulai mengobrol. Kuniko sendiri mempertanyakan kenapa Chihiro tidak penasaran dengan namanya, padahal akan lebih menyenangkan apabila saling mengetahui nama. Kemudian Chihiro memberitahu kalau baginya lebih nyaman berinteraksi tanpa harus mengetahui nama. Ia hanya perlu menatap matanya supaya bisa merasa akrab dengan orang, seperti pekerjaannya yang sebelumnya. Tak lama, Kuniko mengecek handphonenya dan memasukkan kembali ke saku. Melihat itu, Chihiro menanyakan apakah itu orang tuanya dan Kuniko mengiyakan. Setelah keheningan menyelimuti mereka beberapa saat, Chihiro memulai dengan menyipratkan air dengan kakinya ke kaki Kuniko. Malam harinya, anak kecil itu sedang tidur dengan selimutnya seorang diri. Tak lama, ibunya pulang dan langsung tidur di samping anak kecil itu sambil menarik selimutnya. Pagi harinya, Chihiro pergi ke rumah sakit. Ia menemani seseorang yang tidak bisa melihat dan membantunya melipat kertas sambil mengobrol tentang kedai bento tempatnya dulu bekerja. Siang harinya, ia mendatangi seorang perempuan yang sering ke gedung lantai atas. Di sana, Chihiro mengobrol dan menanyakan pria tua yang biasa ia lihat. Saat itulah, Chihiro mengetahui kalau pria tua itu seorang guru. Lantas, ia menanyakan informasi lainnya kepada perempuan itu. Setelahnya, ia langsung pergi ke suatu tempat untuk menemukan keberadaan si pria tua. Sesampainya di sana, ia terus berjalan sambil terus melihat sekitar dan ternyata ia melihat barang-barang yang biasa pria tua itu bawa. Chihiro pun langsung mendekati barang-barang itu dan ia terkejut saat melihat si pria tua sudah meninggal. Menyadari situasinya, Chihiro langsung memakamkan pria tua itu bahkan menggali liang kuburnya sendirian. Suatu malam, Chihiro pergi ke festival bersama temannya. Saat itu, mereka mengenakan hanbok. Di sana mereka menangkap ikan mas kecil dengan jaring yang sangat rapuh. Chihiro sendiri selalu gagal mendapatkan ikan karena jaringnya yang selalu robek. Berbeda dengan temannya yang selalu mendapatkan ikan yang ia tangkap karena merusak jaring. Tak lama datanglah seorang pria. Ia memuji kemampuan teman Chihiro. Mendengar suara, keduanya menoleh dan saat itulah Chihiro menyadari kalau pria itu adalah bosnya. Mereka pun mengobrol berbagi kisah karena sudah lama tidak bertemu. Dari kejauhan, teman Chihiro melihat Chihiro sedang mengobrol dengan asik. Suatu hari di jam istirahat, Chihiro bergabung bersama Kuniko dan si anak kecil.
Saat itu, Kuniko sedang mengajari si anak kecil belajar berhitung. Setelah Chihiro datang, mereka mulai makan bersama sambil mengobrol. Chihiro menanyakan tentang masakan ibu Kuniko karena ia heran Kuniko hanya memakan onigiri. Akhirnya, Kuniko memberitahu kalau masakan ibunya sebetulnya sangat enak, dan bahkan ibunya memiliki sertifikasi chef internasional. Namun, ia merasa masakannya selalu tidak seenak itu saat dimakan bersama di meja makan. Saat itu, Chihiro dan si anak kecil menghiburnya. Mereka mengatakan kalau makanan seperti apapun akan terasa enak tergantung dengan siapa memakan makanan itu. Setelah jam kerjanya habis, Chihiro pulang bersama kedua anak itu sambil bersenda gurau. Esok harinya pada jam istirahat, Chihiro mendapat kabar dari adiknya kalau ternyata ibunya meninggal. Dan ternyata adiknya itu sudah mencari-cari Chihiro sejak beberapa waktu lalu. Malam harinya di rumah Kuniko, ayahnya kembali membahas soal wisata keluarga tempat belajar membuat tembikar. Begitu pula dengan ibunya yang sangat antusias akan pergi pada akhir pekan. Sayangnya Kuniko sempat merusak suasana dengan mengatakan ia tidak bisa ikut acara keluarganya karena ia ada janji bersama temannya. Namun saat itu ibu dan ayahnya membujuk agar Kuniko memilih membatalkan acara dengan temannya. Esok harinya di tempat kerja Chihiro, tiba-tiba seorang perempuan mendatanginya yang ternyata perempuan itu adalah ibu dari anak kecil yang sering bersamanya. Saat itu perempuan itu marah kepada Chihiro karena telah memberi makan anaknya sehingga membuat ibunya dianggap tidak bisa mengurus anaknya. Ia meminta Chihiro tidak perlu ikut campur masalah keluarganya. Perempuan itu mengakui dirinya adalah seorang ibu tunggal, namun ia terus berusaha mencukupi kebutuhan anaknya. Mendengar itu, Chihiro meminta maaf karena ia sudah tidak peka terhadap perempuan itu. Malam harinya, si anak kecil menyiapkan makanan sendiri, mengisi air di kulkas dan makan makanannya sendiri sambil menonton tayangan televisi. Dalam tayangan itu, ia melihat seorang anak memberikan bunga untuk ibunya dengan mengumpulkan uang sendiri. Suatu hari, Kuniko diberi sebuah peta yang digambar langsung oleh Chihiro. Saat itu, Kuniko mencoba mencari tempat sesuai dengan peta. Dan akhirnya tempat yang ia cari adalah sebuah ruangan di lantai atas sebuah gedung. Sesampainya di sana, ia menemukan seorang perempuan yang bernama Bechin. Akhirnya, mereka saling memperkenalkan diri sebagai teman Chihiro. Tak berlama-lama, Bechin menyuruh Kuniko masuk dan duduk dimanapun Kuniko mau. Setelah itu, keduanya berbincang lagi sampai saling mengetahui kalau mereka ternyata satu angkatan di sekolah yang sama. Bechin sendiri sering membolos sekolah karena itu keduanya tidak pernah bertemu. Di tempat lain, Chihiro sedang berada di rumah sakit untuk menemui seorang wanita seperti biasanya. Saat itu, Chihiro membawakan sebuah hadiah sekaligus alat training untuk perempuan itu karena untuk membukanya perlu pola tertentu. Setelah berhasil membukanya, perempuan itu langsung mengeluarkan hadiahnya dan mengetahui kalau isinya adalah biji egg. Akhirnya perempuan itu menceritakan tentang anaknya. Malam harinya Chihiro berjalan menyusuri pantai. Kemudian ia pun menemukan seekor burung yang mati dan menguburnya. Setelahnya Chihiro pergi ke sebuah restoran. Saat hendak masuk, ia mendengar sebuah keributan dan memutuskan untuk berhenti sejenak. Saat kedua orang di dalam hendak berkelahi, Chihiro pun masuk ke dalam sehingga keduanya tidak jadi berkelahi. Chihiro pun langsung memesan sambil memperhatikan seorang pria yang tadi hendak berkelahi itu. Usai menyantap makanannya, Chihiro mendekati pria tadi yang sudah selesai duluan. Di sana, Chihiro mencoba mengajaknya mengobrol dengan menanyakan alasan kenapa pria itu hampir bertengkar. Setelah pria itu menceritakannya, ternyata tak lain karena pria tersebut memiliki trust issue yang membuatnya emosian seperti tadi. Mengetahui itu, akhirnya Chihiro mencoba membantunya supaya pria tersebut tidak terus-menerus terkurung kebencian. Pria itu pun menyetujuinya. Seketika, Chihiro mencium pria itu dan pertemuan mereka pun berakhir di kamar yang hangat. Suatu waktu, Chihiro dikunjungi temannya lagi. Sambil membuat takoyaki, teman Chihiro bertanya, apakah Chihiro tidak pernah jatuh cinta? Chihiro sendiri menjawab tidak terlalu tertarik dengan cinta. Lantas temannya bertanya lagi kepada Chihiro, apakah ia juga tidak membutuhkan seks?
Mendengar itu, Chihiro memberikan penjelasan kalau keduanya berbeda. Menurut Chihiro, seks terjadi secara alami. Bahkan bagi Chihiro, ia merasa tidak perlu punya perasaan untuk melakukan itu. Di sekolah, Kuniko mulai lebih akrab dengan Bechin. Saat jam istirahat, mereka bertemu di atap dan makan bersama. Saat itu, Bechin juga bercerita kalau dirinya selama ini tidak memiliki teman karena ia takut kesepian suatu hari nanti. Namun, ia merasa dengan Kuniko akan berbeda. Mendengar itu, Kuniko sangat kegirangan. Ia pun memeluk Bechin dengan erat. Bagi Kuniko sendiri, jika tidak ada Bechin, mungkin ia tidak hidup saat itu. Di kedai, Chihiro tiba-tiba didatangi oleh ibu si anak kecil. Ia marah-marah karena anaknya memberi bunga. Saat Chihiro melihat tulisannya, ia langsung memberitahu ibu anak itu kalau bunga itu tidak ada kaitannya dengan dirinya. あんたに何がわかんだよ。赤の他人だろうが。だから母ちゃんの作る焼きそばもめちゃくちゃうまいんだって。 Di toko ikan milik mantan bos Chihiro, teman Chihiro datang ke sana dan melamar pekerjaan meski tidak digaji. Setelah itu, mantan bos Chihiro pun memberitahu Chihiro, ia juga mengajak Chihiro minum bersama, namun Chihiro menolak ajakannya dengan alasan sedang berada di dasar laut. Chihiro yang sedang berbaring di kamarnya tiba-tiba mendengar suara yang memanggil. Seketika, ia langsung melihat keluar kamarnya dan ternyata suara itu adalah Kuniko dan si anak kecil. Mereka membawa makanan dan hendak memberikannya untuk Chihiro. Namun Chihiro menyuruh menaruhnya di bawah saja dan akan mengambilnya nanti. Keduanya bersikeras memberikannya langsung. Namun Chihiro juga tidak mau kalah. Ia tetap tidak mau bertemu mereka dan langsung menutup jendelanya lagi. Hari esoknya, Chihiro datang mengunjungi mantan bosnya. Saat itu, ia mengajak mantan bosnya pergi ke suatu tempat dan ternyata tempat itu adalah pemakaman. Chihiro berziarah dengan meninggalkan biji ek, sedangkan mantan bosnya menunggu di mobil. Setelah selesai, Chihiro menghampirinya dan mereka pun langsung pulang. Setibanya di sana, Chihiro ternyata tertidur. Mantan bosnya tidak mau membangunkan Chihiro dan malah menyelimutinya. Setelah mantan bosnya keluar dari mobil, Chihiro terbangun dari tidurnya dan langsung menghampiri mantan bosnya. Saat itu Chihiro membuka percakapan. Ia memberitahu mantan bosnya kalau selama ini ia selalu memiliki pertanyaan di dalam benaknya. Selama ini selalu heran kepada bosnya karena tidak pernah menidurinya, padahal ia sangat suka dan percaya pada Chihiro. Begitu pula dengan Chihiro. Kini Chihiro mempunyai jawaban itu. Ia merasa mantan bosnya itu adalah sosok ayah baginya. Suatu hari, teman Chihiro datang untuk bekerja di toko akuarium. Saat itu, mantan bos Chihiro menceritakan kalau Chihiro menganggapnya ayah. Setelah mengetahui itu, teman Chihiro mendatangi Chihiro. Ia merasa marah dan cemburu karena Chihiro dan mantan bos Chihiro pergi bersama tanpa teman Chihiro tahu yang membuatnya merasa dikhianati. Saat itu, Chihiro terus membuat seolah situasi baik-baik saja, karena memang menurutnya tidak ada masalah selain temannya ini yang tidak bisa menilai seseorang. Namun teman Chihiro itu tetap kekeh pada pemikirannya dan pergi dari rumah Chihiro. Suatu malam, Chihiro sedang bekerja di pub seperti biasa. Saat sedang menunjukkan tariannya, ia melihat mantan bos Chihiro sedang menonton pertunjukannya. Setelah selesai, mantan bos Chihiro mengajak teman Chihiro minum bersama. Mendengar itu, ia menyinggung apakah akan mengajak Chihiro juga. Tentu saja, mantan bos Chihiro tidak mau mengajak anaknya itu minum. Di tempat lain, Kuniko sedang belajar. Kemudian ia mendapat telepon dari si anak kecil. Saat itu, si anak kecil meminta makanan dari Kuniko karena ia kelaparan dan tidak bisa masuk ke rumahnya. Mendengar alasan itu, Kuniko membuatkan onigiri di dapurnya. Tak lama, ibunya datang menegur Kuniko. Ibunya bersikeras tidak mau membersihkan dapurnya. Ia juga kesal karena anaknya itu tidak memikirkan orang lain karena sudah mengganggu malam-malam. Mendengar keluhan itu, Kuniko juga kesal. Baginya, ibunya juga tidak pernah mengerti dirinya. Setelah itu, Kuniko menghampiri si anak kecil. Di sana, ia menemani si anak kecil makan onigiri yang ia bawa. Tak lama, ibu si anak kecil datang. Akhirnya, Kuniko dipersilakan masuk lalu mereka makan bersama. Belum selesai menikmati makanannya, Kuniko malah menangis terseduh-seduh.
Di waktu yang sama, Chihiro membawa pasien wanita ke suatu tempat. Mereka mengenakan kacamata hitam pada malam gelap di bawah hujan. Saat itu mereka mengobrol banyak hal termasuk tentang Chihiro. Perempuan itu sudah menyadari kalau yang selalu datang adalah Chihiro. Karena itu, Chihiro juga berbicara banyak hal tentang dirinya. Tentang seberapa besar ia bersyukur bertemu dengan perempuan ini. Dulu saat ia memutuskan berhenti menjadi pekerja seks, perempuan inilah yang menerimanya di kedai bento. Dan ia mulai belajar hal-hal baru. Saat itu Chihiro juga memberitahu kalau ibunya sudah meninggal. Namun ia tidak merasakan apapun, tidak ada kehilangan, kepedihan maupun penyesalan, namun Chihiro merasa hal itu tidak berlaku untuk perempuan ini. Di tempat lain, mantan bos dan teman Chihiro yang sedang minum bersama juga sama membicarakan Chihiro. Bagi mantan bosnya, Chihiro itu sulit dimengerti, bahkan dirinya seperti mayat hidup. Dulu saat pertama kali mendatangi dirinya, Chihiro terlihat ceria namun sepatunya sudah kotor dan lusuh. Mungkin jika ia tidak menerimanya saat itu, Chihiro sudah tidak ada di dunia. Suatu hari, Chihiro mengumpulkan semua orang yang dekat dengannya untuk makan bersama. Sampai malam tiba, saat semua orang sedang asik sendiri, si perempuan yang kini sudah tidak di rumah sakit menelpon Chihiro karena sadar Chihiro sudah pergi. Saat itu perempuan itu menyadari kalau Chihiro seperti akan pergi ke tempat yang jauh. Untuk membuat Chihiro tetap bertahan, perempuan itu menyuruh Chihiro untuk menetap karena menurutnya ia tidak perlu pergi kemana-mana lagi. Selain itu, Chihiro juga diminta untuk tetap bertahan pada kesepiannya lagi. Chihiro sendiri memang lembut dan baik hati. Ia mendapat kesan yang baik dari orang-orang yang ditemuinya. Bagi pemilik kedai bento, Chihiro itu orang baik. Dulu suaminya pemilik kedai bento bahkan mengujinya saat wawancara. Ia meninggalkan Chihiro sendirian dan memberikannya sekotak bento. Ia melihat sendiri bagaimana Chihiro menikmati makanan itu dan menghabiskannya. Menurutnya, orang jahat tidak akan mungkin menghabiskan makanan dengan cara yang seperti itu. Suatu hari di peternakan sapi, Chihiro sedang memberikan makan para sapi. Setelahnya, ia bersiap untuk memerah sapi-sapi itu. Ia membukakan pintu kandang dan membiarkan sapi-sapi itu keluar kandang. Si pemilik peternakan menanyakan pendapat Chihiro saat bekerja di peternakan. Menurutnya, Chihiro seperti sudah terbiasa mengurus hewan. Kemudian Chihiro ditanyai pekerjaan sebelumnya. Ia pun menjawab kalau ia hanya pelayan di kedai bento. Seperti itulah kisah tentang mantan seorang PSK yang kini bekerja pada sebuah kedai bento. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.